Assalamualaikum rekan-rekan. Nah, di sini saya pengen bagi beberapa tips ya yang bisa teman-teman coba untuk memaksimalkan kinerja komputernya. Jadi ini merupakan konfigurasi-konfigurasi Windows yang teman-teman bisa coba. Siapa tahu teman-teman pernah mengalami lag atau tiba-tiba mati komputernya saat membuka aplikasi-aplikasi berat. Nah, ini mungkin bisa membantu ya meringankan kinerja komputer. Oke, konfigurasi pertama adalah ketika kita pengen komputer itu maksimal kinerjanya, harus dipastikan aplikasi yang berjalan saat booting. Booting itu proses menghidupkan komputer. Nah, jadi konfigurasinya saat booting itu harus dipastikan seminimal mungkin aplikasi berjalan ya. Caranya pertama, teman-teman klik start, kemudian ketik startup apps. Nah, ini ya. Ini adalah konfigurasi yang perlu dicek berkala, mungkin bisa sekali setahun, sekali sebulan gitu ya. Nah, pastikan di sini aplikasi yang aktif di sini minimal, jangan semuanya. Kalau semua ini aktif berarti semuanya membebani kinerja komputer. Oke, jadi teman-teman di sini ada Google ya. Kalau di komputer saya itu ada Google yang berjalan, nih saya matiin aja. Kemudian tray menu. Nah, ini bisa dimatiin. Kalau audio, nah ini harus kita hidupin supaya speakernya jalan ya, supaya ada audio kita. Oke, jadi semua konfigurasi kecuali yang menyangkut hardware, perangkat keras ya, kayak kayak speaker atau audio itu selain dari ini bisa dinonaktifkan. Oke, itu pertama. Nah, ini jadi dengan konfigurasi pertama ini akan membuat beban komputer saat dihidupin itu sangat berkurang, sehingga lebih banyak aplikasi yang bisa dibuka ya. Oke, kalau sudah, jadi startup ini yang pertama. Yang kedua itu teman-teman bisa nih cari yang namanya task scheduler. Caranya klik start. Nih kalau nggak muncul di sini, teman-teman klik start lalu ketik task. Nah, ini sudah ada task scheduler, klik saja. Kemudian kita klik bagian sini dan akan kelihatan semua proses yang sedang berjalan. Ready artinya proses yang siap dijalankan. Nah, tapi biasanya ada yang running. Ya, running itu artinya sedang berjalan. Itu adalah proses-proses yang tidak terlihat dan biasanya proses-proses tersebut tidak diperlukan oleh kita dan bisa dihentikan, bisa di stop atau di disable ya, supaya kinerja komputer kita bisa lebih optimal dan lebih banyak lagi aplikasi yang bisa dibuka. Oke, kalau nanti statusnya di sini running, maka teman-teman bisa klik bagian tersebut lalu pilih di sini end ya. Misalnya ada banyak, berarti ya udah bisa satu-satu atau semuanya nih. Diklik shift lalu klik di sini. Nah, itu untuk cara yang paling cepat. Lalu klik end. Yes, lalu nanti bisa di disable juga, lalu nanti bisa di delete. Nah, sehingga proses-proses ini bisa dihentikan ya, dan kinerja komputer bisa lebih baik. Oke, ini cukup dilakukan sekali selama sekali seumur hidup mungkin ya, selama tidak diinstal ulang. Oke, jadi nggak perlu berkala. Kemudian konfigurasi yang ketiga adalah memilih power consumption. Oke, caranya klik start lalu power option ya, ketik power. Nah, power lalu pilih di sini choose a power plan. Nah, ini adalah cara supaya kita bisa memilih mode kinerja komputer kita. Pilih di sini yang high performance ya. Nah, biasanya tuh nanti sebenarnya ada 3 opsi ya yang biasa muncul. Pertama adalah balance. Balance itu kinerja di mana komputer kita menyesuaikan beban yang sedang dikerjakan dengan kinerja komputer. Kalau bebannya rendah, maka daya yang digunakan rendah juga. Kalau tinggi, tinggi juga. Nah, tapi biasanya kalau balance ini bisa membuat lambat aplikasi kita. Jadi kita buka tutup aplikasi itu bisa membuat komputer jadi lag ya.
Nah, maka solusinya adalah teman-teman klik yang high performance ini. Di sini tampilan saya tuh sudah ini ya, sudah semuanya kelihatan. Teman-teman kalau ini nggak kelihatan bisa klik button ini ya, see more configuration. Pokoknya kata-katanya adalah tampilkan mode lain. Nah itu ya, itu inti dari kata-katanya meskipun dengan kalimat yang berbeda. Klik aja, nanti akan muncul semua ini. Pilih yang performance ya, supaya kinerjanya benar-benar optimal. Tapi pada beberapa kasus opsi-opsi ini nggak kelihatan, hanya kelihatan balance. Biasanya kayak gitu. Nah, tapi itu tetap bisa dikonfigurasi ya. Kalau teman-teman cuma ada balance di sini, ini coba saya kasih contoh nih balance ya. Nah, kita bisa membuat dia seperti high performance dengan cara change plan settings. Lalu di sini klik change advanced power setting dan teman-teman kasih di bagian sini processor power management. Klik ini ya. Nah, lalu di sini minimum processor state. Nah, ini ganti dengan 85, di atas 80 lah, boleh 80, boleh 85. Kemudian yang ini pastikan 100. Nah, itu ya. Itu cara agar mode balance berasa seperti high performance. Karena apa? Ini setelah diubah tadi di oke ya. Nah, karena kalau tidak seperti itu maka balance ini modenya akan terasa lambat. Oke. Nah, itu yang bisa teman-teman lakukan kalau high performance ini enggak ada. Set. Oke, jadi udah berapa? Udah ada 3 ya. 3 mode yang sudah kita coba. Selanjutnya yang seharusnya pertama dilakukan adalah teman-teman nih mencari bagian service. Jadi klik start services. Kemudian nah ini cari di sini, klik di sini, tekan W di keyboard. Lalu scroll ke bawah nih ada update ya. Nah, ini adalah layanan yang harus dipastikan tidak aktif ketika kita menghidupkan PC pertama kali dan sebelum connect internet ya. Caranya teman-teman klik Windows Update. Kemudian di sini startup type-nya pastikan di sini disabled ya. Lalu kalau di sini running, teman-teman stop dulu. Nah, jadi proses dia men-stop itu akan muncul jendela kecil di sini. Ketika dia sudah men-stop, jendela proses stopnya sudah hilang, seketika itu teman-teman langsung klik OK. Jadi jangan lama-lama setelah melihat setelah jendelanya hilang ya. Jadi langsung aja diklik OK ketika proses stop ininya sudah selesai. Kalau teman-teman menunggu 10 detik apalagi sampai bermenit-menit, maka nanti status di sini berubah lagi secara otomatis menjadi running. Nah, jadi dia harus cepat-cepat menekan tombol OK supaya statusnya benar-benar stop ya. Nah, ini adalah aplikasi yang sangat bikin komputer itu terasa lambat ya. Nah, jadi misalnya gini, teman-teman ketika punya laptop baru atau komputer baru ya, yang baru diinstal itu cepat rasanya. Nah, tapi ketika lama-kelamaan itu menjadi lambat, kenapa alasannya? Alasannya adalah nih, karena layanan ini berjalan. Nah, itu teman-teman. Jadi ini adalah layanan yang harus teman-teman stop atau hentikan waktu teman-teman pertama kali menghidupkan komputer ya. Jadi setiap kali teman-teman menghidupkan komputer, pastikan layanan ini sudah berhenti supaya nanti nggak banyak proses yang berjalan, yaitu update ya. Update itu mempengaruhi prosesor, RAM, hard disk juga, dan koneksi internet, sehingga keempat komponen itu menjadi lambat. Nah, jadi ini harus dihentikan ya. Oke saja ya, kemudian bisa di close, baru nanti teman-teman koneksikan ke internet. Nah, itu tadi ada 4 ya. Tadi saya tambah 1 ya. Nah, 1 itu di control panel. Teman-teman bisa control panel, cara nyarinya control. Tuh, ketik aja control panel. Lalu bisa dipilih kategori nih ya. Nah, nih saya pakai kategori aja, atau large icon atau small bisa. Kategori uninstall program, dan cari di sini aplikasi-aplikasi yang enggak teman-teman butuhin ya.
biasanya ada aplikasi itu yang terinstall otomatis ketika kita masang aplikasi lain. Contohnya kita nginstal apa ya, ini Mozilla, tapi Mozilla maintenance ini ikut ke install. Nah itu jadi ada aplikasi yang nebeng ke aplikasi yang kita pasang. Nah pastikan aplikasi tersebut bisa kita hapus ya, di uninstall seperti ini. Sebenarnya ini nggak perlu ya, jadi saya uninstall aja. Set seperti itu, dan tidak akan mengganggu kinerja aplikasi Mozilla Firefox saya. Nah itu, jadi 5 tips yang teman-teman bisa coba. Oh, satu lagi adalah dengan melihat di bagian sini, ini try menu namanya, klik ya. Nah ini adalah aplikasi-aplikasi yang sedang berjalan di background ya. Jadi semakin banyak aplikasi di sini, akan semakin banyak proses yang sedang dikerjakan tanpa pengguna tahu ya. Jadi di sini bisa kita hentikan aplikasinya. Biasanya tuh antivirus ya, kemudian aplikasi apa ya, Adobe, Java dan sebagainya. Teman-teman bisa close di sini. Contohnya di sini Google Chrome. Saya kan nggak buka Google Chrome nih, tapi kok Google ada di sini. Nah, maka ini adalah proses yang apa namanya, tidak saya gunakan tapi masih berjalan di background. Harus kita stop supaya kinerja komputer kita terjaga ya. Caranya klik kanan lalu exit. Nah, seperti itu. Maka dia akan terhenti ya. Nah, terhenti sehingga kinerja komputer kita akan lebih cepat sedikit. Oke. Kemudian ya udah, saya kira itu ya. Nah, itu teman-teman yang bisa saya terangkan mengenai video ini. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bisa dipraktekkan ya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, kalau teman-teman ada tips lain, silahkan juga kasihin di kolom komentar untuk berbagi dengan teman-teman lain ya. Oke, tips-tips ini berguna terutama ketika kita punya hardware yang terbatas ya, misalnya prosesor dual core gitu ya, kayak laptop kebanyakan tuh seperti itu, tapi kita perlu menjalankan aplikasi yang berat. Nah jadi tips-tips ini bisa untuk membantu ya. Oke, saya kira itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali lagi.